Saya Athina Amalia, NIM 028 dari MKS Unal akan menjelaskan tentang perencanaan tenaga kerja dalam 1 menit ke depan. Perencanaan tenaga kerja adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, terdapat kebijakan pokok yang terkait dengan pelindungan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, yaitu sebuah kebijakan upah minimum. Pengaturan mengenai upah minimum dijelaskan pada pasal 88 sampai pasal 90. Dalam pasal-pasal tersebut dinyatakan bahwa salah satu komponen atau kebijakan pengupahan adalah upah minimum. Dalam pasal 88, pemerintah menetapkan upah minimum berdasarkan kehidupan layak dan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Upah minimum ditetapkan berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten kota, serta berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten kota. Menurut Rifai yang dikutip oleh Malduna menjelaskan bahwa perencanaan tenaga kerja secara umum mempunyai tujuan-tujuan sebagai berikut. Yang pertama, untuk menentukan kualitas dan kuantitas karyawan yang akan mengisi semua jabatan dalam perusahaan. Yang kedua, untuk menjamin tersedianya tenaga kerja di masa sekarang maupun di masa yang akan datang, sehingga tidak ada pekerjaan yang tidak diisi oleh karyawan. Yang ketiga, untuk menghindari kelebihan dan kekurangan yang karyawan. Yang keempat, untuk menghindari mismanagement dan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Yang kelima, untuk mempermudah koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sehingga produktivitas kerja meningkat. Yang keenam, untuk menjadi pedoman dalam menetapkan program pengadaan, penyeleksian, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian karyawan. Yang ketujuh, untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan mutasi atau vertikal dan horizontal dalam pensiun karyawan. Salah satu hal penting yang merupakan manfaat perencanaan tenaga kerja bahwa dengan itu dapat dimungkinkan tenaga kerja yang ada dimanfaatkan secara lebih baik. Setidak-tidaknya ada pedoman yang dapat digunakan dalam penggunaan tenaga kerja yang ada secara lebih efisien dan lebih efektif. Sekian pemaparan materi dari saya, bila ada punya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.